Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas lanjutan series The Walking Dead Season 3 di episode 2. Flashback pada film sebelumnya, Hershel yang telah tergigit zombie, kakinya harus diamputasi oleh Rick demi mencegah penyebaran virus. Kini ketegangan semakin memuncak karena mereka tidak sendirian di penjara ini. Bagaimanakah nasib Hershel selanjutnya? Dan siapa sebenarnya orang-orang asing yang muncul dari balik jeruji besi itu? Daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Dukung juga channel ini agar gua tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Melanjutkan adegan terakhir di episode lalu, Rick dan kelompoknya yang melihat ada penghuni lain sempat saling todong senjata, namun akhirnya mereka tak mempedulikannya karena saat ini keselamatan Hershel lah yang paling utama. Tak paham apa yang terjadi, para napi yang kebingungan mengikuti kelompok Rick dari belakang. Sesampainya di sel mereka, Rick segera merabahkan di atas kasur sambil dibantu para wanita untuk pengobatannya. Sementara, Daryl dan busurnya bersiaga di pintu masuk untuk menahan para tahanan yang mengikuti mereka. Sempat terjadi perdebatan, namun para tahanan yang tak tahu dunia telah hancur meminta penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi. Rick pun keluar dan menjelaskan kalau dunia luar sudah hancur, tak ada lagi pemerintahan, tak ada polisi, dan sebagian besar populasi manusia sudah menjadi mayat hidup. Mendengar itu, salah satu tahanan ngeyel yang bernama Thomas tak percaya, sehingga Rick membawa mereka keluar. Put a hole in that fence over there by that guard tower. That easy, huh? Setelah melihat kenyataan ini, bukannya berterima kasih, Thomas yang merasa penjara ini adalah wilayah kekuasaannya, menyuruh Rick dan kelompoknya pergi sehingga hampir saja baku hantam. Di sini, Rick menegaskan kalau dirinya adalah bosnya. Dia memaksa meminta setengah persediaan makanan milik mereka di gudang sebagai imbalan akan membereskan satu blok sel untuk mereka. Alright. Sementara itu di dalam sel, kondisi Hershel yang semakin kritis membuat Maggie dan Beth ketakutan akan kehilangan ayahnya. Lori pun sedikit cemas karena hanya Hershel lah yang mampu membantu persalinannya nanti. Sesaat kemudian, Rick yang sedang membawakan logistik begitu mengetahui Hershel memburuk, menyuruh Glenn menghandlenya karena saat ini dia sedang mengurus yang lain. Dan kini saatnya mereka bersiap-siap untuk melakukan pembersihan. Dengan memberikan briefing singkat kepada para tahanan, Rick mewajibkan memakai sajam dan mengincar zombie dengan menargetkan kepalanya. Namun ketika para zombie sudah berada di hadapan mereka, bukannya mengincar kepala, mereka malah menyerang badannya secara membabi buta. Setelah melihat cara yang benar, para tahanan mulai membantai satu persatu zombie yang berdatangan. Namun kesialan terjadi, salah satu tahanan bertubuh besar memisahkan diri yang membuat punggungnya tergores oleh salah satu zombie. Setelah mengetahui kalau sudah terinfeksi, dia memohon agar dibiarkan hidup. Tapi Thomas dengan dingin dan sadis langsung menghabisi temannya sendiri itu tanpa ampun. Melihat sifat Thomas, Rick mulai waspada dan sadar kalau dia ini adalah orang berbahaya yang tak bisa dipercaya. Di sisi lain, sadar kalau Hershel tak panjang umurnya, Carol meminta Glenn menemaninya untuk mengambil satu zombie wanita buat latihan operasi sesar. Namun tanpa disadari, ada sosok misterius yang mengamatinya dari balik semak-semak. Kita kembali kepada Rick dan yang lainnya. Rick yang menyadari kalau Thomas berbahaya, menyuruhnya membukakan pintu yang berisikan zombie di dalamnya. Melihat Thomas berusaha mencelakainya, Rick hampir saja tewas namun diselamatkan Daryl. Dan dengan bukti ini, dia tak mau basa-basi lagi karena nantinya akan membahayakan kelompoknya. Salah satu temannya yang mencoba menyerang lari ketakutan sehingga tanpa sengaja malah menuju halaman luar yang penuh zombie.
Kini sisa 2 tahanan lagi yang memohon dibiarkan hidup karena mereka tak melakukan apa-apa. Rick yang melihat mereka tak berbahaya menepati janjinya dan membiarkan mereka tinggal di blok sel yang sudah dibersihkan tadi. Sementara itu Herschel yang tiba-tiba berhenti bernapas membuat Lori inisiatif memberikan napas buatan. Akhirnya, Herschel sadar sepenuhnya bersamaan dengan kembalinya Rick dan yang lainnya. Mereka yang sebelumnya sangat khawatir atas keselamatan Herschel merasa lega kembali. Di akhir scene, terlihat Rick yang masih dingin terhadap Lori. Walaupun begitu, dia berterima kasih karena telah menyelamatkan Herschel dengan memberikan nafas buatan. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.